ganjaran di akhirat. Dan sebelum engkau disiksa di neraka, dan sebelum engkau masuk surga di akhirat, di dunia replika surga, replika neraka sudah ada. Apa replika tuh? Bentuk yang lebih kecil, ya miniatur lah, makin kaya. Bahwa nanti yaumul hisab di akhirat diadili. Di dunia juga sudah ada pengadilan tuh, neraka juga sudah ada. Mantul deh. Ya bakal, ya itu cuman mahkamahnya ada, mahkamah tuh domir, mahkamah hati sanubari. Siapa hakimnya? Ya domir kita juga, hati kita juga. Pengacaranya hati kita juga. Jaksanya hati kita juga. Saksinya, hakimnya, dan mereka bekerja dalam satu tim yang tidak perlu berlarut-larut. Maka mahkamah ning dunia mah kadang-kadang 5 tahun diperagat-peragat untuk kena duit. Tapi begitu yang bekerja mahkamah hati sanubari, langsung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, hukum mati kamu, gantung, muncul tinggi, tuku tambang dewek pasar, mendel beli, mati, minum racun, tuku begon dewek, sampai tokonya takon kamu apa tuku begon, anu aja, kelamuk, iya, tuku tambang gua apa, anu aja nganggo, jemuran, ya tekan umaya tambangnya di bundel dewek, dalam ning bertiga kan kok hubungan kini aja mana tur yang jukut bangku dewek jukut meja dewek mana disinset tuli kursinya dijejak gantung. Jadi juga putusan-putusan mahkamah juga sama. Ada yang hukumnya di penjara, masuk sel kamu, masuk sel. Ketika masuk sel, tahu nggak? Kalau sel polisi mah 2x2 bisa selonjor, bisa tidur. Kalau selnya mahkamah domir lebih kecil dari badanmu, sehingga buat nafas saja sesak. Bertahun-tahun, bikin sampai akhirnya hilang segala kemanusiaanmu itu. Sampai tekang Melayu bari wuda menjadi barang sedang. Apa? Itu akibat dari dosa-dosa yang kau lakukan. Ketahuilah bahwa dosa membawa derita. Bulan dikasih bener kering sira uripku ya. Iya, perasaan dihukum dewek sih aku perasaannya. Pernah nggak membedakan sekali nyolong, sekali nulung uang? Apa bedanya di malam harinya? Lain. Kalau kita siangnya habis berbuat baik nolong orang, ada satu kedamaian, ada reward, ya, bahwa mahkamah domir itu membalas orang baik dan membalas orang jahat. Kalau mahkamah di dunia mah hanya membalas orang jahat, orang baik mah nggak dibalas. Paham bikin kan? Haji Fuad habis menyantuni anak yatim 50 orang, langsung dipanggil mahkamah, dipanggil jaksa, ini hadiahnya nggak ada kan? Saya bakal atas mata di wong ya di penjara kan begitu. Bahkan nulung wong, tapi mahkamah tuh domir ada dua sisi, dan itulah peran Nabi Muhammad, makanya dua sisi, basyiran wa nadhiran, sebagai satu penjelasan bahwasanya dosa itu membawa siksa dan kebaikan itu sangat memberikan ketenangan jiwa kita dan kebahagiaan yang sangat mendalam. Percaya nggak? Pernah makan sate? Enak? Pernah kelon kerebut sawadon? Kecil semuanya kenikmatan dibandingkan dengan kedamaian yang ada dalam lubuk hatimu itu. Ngerti bikin sih? Mangan sate enaknya ini lebailah baik berake. Tekang tenggorokan mah ada ini boleh karo sate ke. Telinga kamu bisa menikmati sate enggak? Mata enggak. Kaki enggak. Tapi satu kenikmatan dari kedamaian minal waridatil ilahiyah, sekujur tubuhmu sampai semua sarafnya yang bermiliar-miliar
merasakan satu kesegaran dan kenikmatan yang luar biasa. Wala ala qalbin khatar wala udhunan sami'at, tidak pernah ada telinga yang mendengar dan tidak terjangkau oleh pikiran kamu semuanya. Ada sesuatu, paham bikin. Jadi pulanya ketika kita sudah mencapai tingkat kebahagiaan rohani, cukupan materi itu nggak ada apa-apanya kok. Nothing semuanya. Paham bikin? Nggak ada apa-apanya. Pulanya nggak beli silon dalam wong sugi dalam mobil ya. Kadar kaleng, rumah kadar gundukan watu, dalam wong wadon ayu ya kadar lipstick. Pada baik, konon pada baik, benar. Ya itu kan menjadi persoalan-persoalan yang seperti itu. Saya kira saya tidak akan jauh berbicara tentang kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang tertentu. Min rijalillah wa min ibadillah. Kalau pengen ya silakan berusaha sendiri, kan begitu aja persoalannya. Belajar reak pelas, sak temu dewe kan mah. Ada ngedengin kita kan berarti. Iya, bukan reak baik kan mah. Jadi nanti ketika semacam itu saya paling hanya soalnya begini sih. Kadang-kadang pada saat tertentu gitu para mursyid para saya itu diberi rambu-rambu hal-hal ini tidak boleh kau beritahukan kepada siapapun. Wal yatalattaf wala yusairanna bikum ahada, simpan saja baik-baik dan jangan kau ceritakan kepada siapapun. Ini adalah wilayahnya sudah wilayah top secret persoalannya. Mungkin kalau secret masih bisa sedikit kita lihat, atau yang lebih luas sifatnya konfidensial untuk orang-orang tertentu yang sudah levelnya ini, level ini, itu masih jumlah banyak, bisa 10, bisa 100, bisa 1000, tetapi juga terbatas, namanya confidential. Tapi kalau sudah top secret itu tidak boleh dibocorkan kepada siapapun. Lebih baik bocor perut daripada bocor mulut. Lebih baik saya mati daripada saya membuka rahasia ini. Dan banyak sekali korbannya orang-orang karena bocor mulut, dia harus menanggung resiko, dia harus menerima hukuman mati. Paham bikin kayak siapa? Kalau mau sontek sih. Kalau dia Eden, ya, tapi langsung materi aja ya. Kita karena Pancasila sih yang paling ya dilarang sajalah dibekukan. Palingnya dikerutuk, umay, ini uang, diobong ya, dirubuhkan kan. Jadi memang hal-hal keagamaan juga kalau sifatnya itu syariat Kang Ban, tidak boleh ada rahasia. Memang itu terbuka untuk umum. Malah yang menyembunyikan man katama ilman katamallahu yaumul qiyamah gitu ya. Yang menyembunyikan yang bakal dilupakan oleh Allah, disembunyikanlah. Harus terbuka. Ada lagi menunggu kebutuhan orang. Ada lagi melihat level orang, kan begitu. Jenjang pendidikan yang memang sudah dipola dengan dasar-dasar seperti itu. Dan ada lagi yang sifatnya bila tolabin wala kasabin, nggak ada sekolahnya, nggak ada pusat latihannya. Kayak di Salem gua, mungkin dia bisa ngentut ya. Anak beli wadiullah beli ngentut. Ya itu makanya. Jadi ya memang apa ada hubungannya beli bisa ngentut karena faktor psikologis? Ada. Wong sing utang ya gak beli bisa ngentut akhir semua. Yang mangkal bening rabi ya pada mangkal seperti akan beli bisa ngentut. Beli bisa turu, anda beli hubungan karena psikologis. Ada. Ya, ketika sudah bicara psikologis itu adalah sudah wilayah hati. Ambil. Nah kalau hati santapannya bukan fikih. Ambil ini akidah. Kalau fikih mah tenggorokan muncul ini. Yang penting paham. Iya kan? Jadi makanya harus kita membedakan. Sampai aplikasi di lapangan pun ketika kita menggelar satu diskusi tentang fikih seperti bahsul masail, ya kan, yang berbicara tentang fikih, ujung-ujungnya sampai terang pada tukaran
Tapi kalau kita majelisnya majelis zikir, majelis istighosa, majelis munajat, langkah ini kan terbeli, malah semuanya bersahabat. Itu persoalannya. Ya, makanya para aulia dalam pendepokannya itu ya punten kadang-kadang meninggalkan persoalan fikih itu, karena itu sudah selesai. Kuma gulakan DPK paham kun mah. Ya, kari fikih mah belajar auli dan bagus. Maksudnya kalau dua saya udah pintar, ada masalah. Jadi ketika man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhu syaitan, barang siapa yang belajar tanpa guru maka gurunya setan, itu bukan dalam ilmu fikih kan? Iya kan? Nah, dalam ilmu ruhaniyat semacam ini, sehingga perlu ada yang mendampingi, masih ada yang mengontrol, ada yang memonitor, ada yang ngawasi, cuan bokat yang teka bergola soalnya. Iya. Jadi jangan dikira lalu orang yang ahli tirakat puasa lalu jebol teka tulip pasti malaikat. Enggak juga. Nabi Ibrahim juga yang datang juga pernah iblis yang datang kok. Iya kan? Iya kan? Pernah beli lagi ketapas yang teka iblis. Apa manusia? Nah, jebol teka ya kita pangerannya siraku ngerti iblis ya. Ini apa ada ibad afal al-jasadiyah, bukan khawatir qalbiyah, bukan apanya. Memang setiap syariat masih ada thariqah, ada hakikatnya. Misalnya membahas sholat, nanti ada lagi yang membahas tasawuf, bagaimana hakikatnya bagaimana. Ya. Jadi saya rasa tiga-tiganya iman Islam itu ya bergandengan terus. Yang pembahasan apa saja ada syariat, ada hakikat, ada thariqah. Kebanyakan itu hanya mempelajari syariatnya saja. Iya. Betul. Ini aplikatif ya. Aplikatif dalam negara kita sendiri dan di mana saja ketika lembaga legislatif menggodok suatu perundang-undangan. Silakan diatur pasal demi pasal, ayat demi ayat, kan gitu. Paragraf demi paragraf. Yang tujuannya adalah mengatur perilaku bangsa ini, kan gitu. Dalam berniaga, ini kan begitu. Tetapi ingat bahwa harus ada jiwa yang di dalam yang mendorong orang itu membuat undang-undang, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan ditunggangi oleh kepentingan golongan yang selama ini kan kita sering melihat banyak undang-undang dan peraturan. Saya merasakan ada tangan-tangan halus yang bermain, kelihatan ada menitipkan kepentingan golongan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Ini karena syariat tanpa thariqah. Nah, jadi hakikatnya apa buat undang-undang itu? Ya akhirnya pada visi dan misi negara ini, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang sifatnya membangun kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Syariat semua, karena hanya banyak kan di TV ada fikih, ada apa, jadi bahasanya itu kecil, tidak digabungan. Jadi iya. Ada karangan-karangan yang sekaligus ada gabungan syariat itu. Ya, itu memang termasuk saya dalam keseharian itu melakukan seperti itu. Dalam saat yang sama, duduk di kursi yang sama, saya bicara tentang syariat, saya bicara tentang hakikat, saya bicara tentang tarekat. Karena saya tidak memisah-misah, tidak ada dikotomi antara hal itu. Sekalipun di masyarakat sering dipertentangkan, kadang-kadang dikonfrontir. Sebetulnya itu adalah sesuatu yang sama, punya wilayah yang bersinggungan yang satu dengan yang lain. Kayak ente dedut belendong teluk ditumpuk ya, bersinggungan sebagian wilayah, ada yang masuk ke
syariat, ada yang masuk ke hakikat, ada yang masuk ke torekot, ada yang masuk ke hakikat, ada yang sekaligus dia masuk wilayah torekot, syariat dan hakikat. Saya memberi contoh secara mudah saja bahwa di mana letak bedanya syariat dan hakikat dan torekot. Kita lihat dari kata syariat, itu artinya jalan besar, syariat, jamaknya syawaria, jalan bebas. Nah, kalau jalan yang kecil-kecil namanya toriqun, jamaknya turukun, jamaknya turukun. Gemuis namanya. Ada makin gitu sama. Joroknya resmi sudah. Ngeles berak saya muda. Iya, itu artinya jalan-jalan kecil. Kalau jalan agak kecil namanya nahj, namanya anhuj. Kalau yang pas badan zakah, namanya zakah. Itu makanya perlu penguasaan secara terminologi ya, ini penting sekali. Kalau orang Kertasmaya mau ke Bangga 2, ya mangga silahkan sesuai dengan kemampuan yang ada miliki, alat transportnya apa, yang punya mobil ya silahkan. Saya akan menunjukkan jalannya ke barat, ke Jatibarang, ya. Nanti ada pertolongan jalan lama, lurus, lewat jembatan, nanti ada lampu merah, belok kiri kan gitu. Terus nanti bisa belok kiri dari lewat Karanggetas kan gitu, atau lewat Sukadana, berapa kilometer orang melalui syariatnya. Mubang kan ada jalan yang kecil namanya torik, lomod, biasa masjid kah? Masjid Tulungagung, macam mana belak lomod gua anak kan gua bahasa Prancis lomod ku le mode, artinya majalah tentang itu fashion ya, mode, majalah fashion di Prancis namanya le mode lomod juga itu ya. Nanti ujungnya sana Bangkaloa, kalau Bangka tuh bang, loa tuh hukum, jadi bang hukum Bangkaloa, bagus orang semua. Iya, nah itu hanya sebentar naik motor nyebrang maba tambangan. Jadi ujung-ujungnya mah sing syariat yang mana los mamba Jatibarang, sing torekot mamba lo majel udah bapak aja tukaran, seru balapan sampai sing tekadingan. Ya kan begitu. Hanya aturannya kalau di jalan besar Anda boleh kecepatan 80 km per jam atau 120 tergantung, dan tetap harus mengikuti rambu juga. Nah kalau jalan lomod ya tidak boleh lebih dari 40 dong aja, ya bisa nabraknya bot semua mah, ya kan, ada persoalannya. Nah itulah syariat dan hakikat pada akhirnya, asal kalau tujuannya sama, mudah-mudahan semuanya nyampe. Yang torekat juga nyampe, yang syariat juga nyampe. Mau bakal syariat itu udah muter-muter gini ya, mubang-mubang barangnya. Pasti enggak juga. Nyampenya ya mudah-mudahan nyampe. Tapi kan hati-hati, iya harus hati-hati ya. Anggar ditabrak singguri sih aku. Iya kan? Gitu. Kecepatan boleh 140 jalan bebas. Tapi perlu diketahui bahwa kecepatan yang tinggi juga berisiko tinggi. Makanya yang penting alon-alon asal utamakan selamat. Sebab dengan kecepatan 160 per meter dengan kerikil kecil saja yang menuncap di ban mobil kamu bisa kayak kerupuk saudara. Nanti beli. Jadi tulung ada kesanter. Yang penting selamat lah, ada gagian guys, penting aja pak. Ya memang ya sudah masih. Bakal lisah yang kau bengi, belum kau bengi. Ayo lisah kau bengi bagian. Ngomong seru. Kau mandi nyampe sudah kira-kira.
Nah itu. Nah tetapi yang jalan kampung-kampung kayak, nah kalau hakikat itu adalah orang yang sudah mengetahui situasi peta ya, peta geografis yang secara lengkap, dia bisa tahu mana jalan yang terpendek. Iya kan, torikot kan masih jalan cilik. Ada hakikat yang lebih ringkas lagi. Mabakarang. Ya kan, bendangan iki nyumpark meni masih muter mono meni besi par. Nah makanya, tetapi kalau sudah hakikat apa bisa membakarang-karang ya, mungkin anak belinge, mungkin anak ulane, jadi semuanya mengandung risiko. Semua apapun mengandung risiko, tapi semuanya itu ada jaminan selamat asal Anda berhati-hati. Jadi syaratnya yang torikot juga tetap harus bertakwa, berhati-hati maksud saya, karena takwa itu maknanya hati-hati, ya kan? Kemudian yang torikot juga harus bertakwa juga, yang torikot yang syariat pun harus bertakwa juga. Semuanya adalah fa inna khairuz zadi taqwa, bekal yang paling baik adalah ketakwaan juga, kehati-hatian. Jadi ujung-ujungnya al-jannatu limanit. Jadi yang syariat juga bukan syariatnya yang menyampaikan dia, adalah ketakwaannya juga. Kalau kan gitu yang melalui torikot, ya bukan torikotnya, ketakwaannya juga. Yang melalui hakikat, ya bukan hakikatnya, tapi ketakwaannya juga yang menyampaikannya. Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, artinya orang yang berhati-hati. Takwanya berhati-hati, itu persoalannya apa? Nah kemudian syariat dengan hakikat gimana? Ya sering saya ibaratkan seperti ruangan saya ini. Saya sebagai pemilik ruangan ini membuat aturan karena seringkali karpet saya ini dikencingi oleh anaknya tamu, ya kan? Kadang-kadang juga karpet juga terbakar oleh rokok, ya kan begitu. Jadi kan boleh nggak saya sebagai tuan rumah membuat aturan di ruangan ini? Dimohon dengan sangat kepada para tamu yang budiman, satu, mau diperhatikan untuk tidak merokok di ruangan ini, dilarang merokok. Yang kedua, dilarang membawa anak-anak kecil. Yang ketiga, tidak boleh berbicara keras. Aturan itu bagus nggak? Bagus. Dan saya dibenarkan nggak buat aturan itu? Dibenarkan. Dan ketika ada tamu datang membawa anak-anak, ketika dia melihat di tembok ada aturan tidak boleh membawa anak-anak, dalam secepat itu dia meminta maaf kepada saya, aduh punten pakai, punten keluar lagi bawa anak, kasihkan sama kakaknya di luar, tolong lulis bawa bocahku. Saya sebagai tuan rumah juga sangat memberikan apresiasi yang baik bahwa ini tamu yang baik kan, menghormati undang-undang.